Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Hartono. Saya di sini akan menjelaskan tentang percaya diri. Percaya diri adalah sikap yakin kemampuan dari diri sendiri terhadap pencapaian, keinginan dan harapannya. Semakin besar rasa percaya diri, semakin besar pula tindakan yang dihasilkan. Di sini cara meningkatkan percaya diri di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, lakukan hal-hal yang membuat Anda takut. Yang kedua yaitu terapkan pernyataan positif pada diri sendiri. Dan yang ketiga yaitu renungkan kritik terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu selalu belajar dan bertanya. Selanjutnya yaitu berkonsentrasi pada tugas dan hasil. Harus memiliki sikap tanggung jawab pada tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka sebagai seorang pengusaha. Saya di sini akan sedikit menjelaskan. Poin pertama yaitu lakukan hal-hal yang membuat Anda takut. Di sini misalkan Anda takut melakukan sesuatu hal, misalkan kayak ketinggian, kayak Anda mau mendaki, misalkan seperti itu. Anda takut, saya nanti takut capek, misalkan saya yakin gak bakal nyampe ke sana. Lakukanlah. Anda berpikir positif bahwa Anda pasti bisa melakukan hal seperti itu. Dan selanjutnya yaitu terapkan pernyataan positif pada diri sendiri. Anda harus mempunyai berpikiran positif tentang apa yang Anda harus lakukan. Misalkan merokok itu membunuhmu, berpikir positif aja bahwa merokok itu tidak akan membunuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang atau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Mila, akan melanjutkan presentasi yang telah Rudi Hartono sampaikan. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi masa depan. Apa saja sih faktor-faktornya? Yaitu ada 4. Yang A, motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi itu adalah keinginan untuk menyelesaikan sesuatu untuk mencapai standar kesuksesan dan untuk mencapai kesuksesan. Yang B, iklim sekolah. Iklim sekolah itu adalah iklim sangat berkaitan erat dengan prestasi belajar peserta didik di sekolah. Artinya, iklim sekolah yang kondusif akan membangkitkan motivasi berprestasi mereka. Yang C, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu adalah menunjukkan bahwa kontribusi terhadap presentasi belajar. Semangat ayah dalam keluarga itu kayak gimana gitu. Kayak mau membangkitkan prestasinya, orientasi ke masa depannya. Yang terakhir adalah resiliensi. Adalah kemampuan atau kapasitas insani kemungkinan untuk menghadapi atau mencegah, minimalkan dan kondisi yang tidak menyenangkan. Oke, kita akan melanjutkan presentasinya. Manfaatkan waktu sebaik-baik yang harus kita lakukan. Ada apa saja sih waktu yang kita harus lakukan dengan baik-baiknya? Oke, nomor 1 adalah buat rincian pekerjaan yang akan dilakukan di setiap hari. Kayak semisal jadwal. Jadwal hari Senin tuh kita harus gini, Selasa tuh kita gini, tuh kayak gitu. Nomor 2, hubungi via telepon sebelum Anda mengunjungi. Telepon itu berguna loh, kayak tanpa telepon kita tidak tahu orang itu ada di mana gitu. Orang itu ngajak janji itu di mana, jam berapa gitu, semisal kayak gitu. Nomor 3, siapkan pulpen atau kertas dan macam lainnya. Kayak kita semacam ada perkumpulan apa, kayak ada meeting kayak gitu. Lah kita tuh ada ilmu sedikit kita catat. Karena apa? Karena kalau kita tidak catat otomatis kita tuh hilang. Cuman taruh di otak saja itu bisa hilang. Kalau seandainya taruh di buku maupun di kertas apapun, itu kok tadi apa ya, kita apa gitu. Itu pasti ingat gitu kalau sudah dibaca lagi itu. Nomor 4, bagi yang Islam intinya jangan pernah lupakan sholat gitu. Ya kalau ada kerjaan terus waktunya kita untuk menunaikan sholat, kita sholat dulu gitu. Intinya kita jangan pernah melalaikan sholat aja. Selanjutnya manfaatkan waktu luang
luang buat baca buku. Jadi kalau ada waktu-waktu yang luang, meskipun 1 jam, seberapa jam gitu, sempatkanlah baca buku gitu, karena buku itu adalah ilmu juga kan gitu, untuk kayak bisa menambah ilmu kita gitu. Terus nomor 6, rencanakan waktu dalam perjalanan. Jadi setiap orang tuh pasti mempunyai rencana tersendirinya gitu. Rencana apa sih yang Anda miliki itu intinya ya buat dengan waktu yang sebaik-baiknya mungkin. Dan terakhir, menghindari terhadap orang yang tidak berguna. Bukan kita tuh menghindari atau membenci atau memusuhi juga. Kita tuh menghindari dari orang yang tidak ada gunanya lah bagi kita. Kayak semuanya, yuk ada teman kita yang aja, yuk kita gibah, yuk kita ini, yuk kita itu. Bukan kita harus menghindari, setidaknya kita tuh maaf ya anu gini memberi alasan yang begitu sangat. Wabarakatuh. Saya Hayatul Mukarramah dan di sini akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang pengambilan risiko. Dalam pengambilan risiko, para wirausaha selalu mempertimbangkan matang-matang keputusan yang akan diambil. Pengambilan risiko berkaitan erat dengan kepercayaan diri. Semakin besar keyakinan pada kemampuan diri sendiri, semakin besar pula keyakinan dalam mempengaruhi hasil dan keputusan. Di sini ada beberapa jenis risiko, yaitu ada objective risk, subjective risk, sama uncertainty. Kalau objective risk adalah risiko yang terjadi secara alami, yang sama bagi semua orang, dan cara mengatasinya pun juga ikut sama. Dan yang kedua itu subjective risk. Subjective risk adalah risiko yang diperkirakan akan terjadi oleh setiap orang sebagai akibat dari objective risk. Dan yang terakhir, uncertainty. Uncertainty adalah kesadaran orang akan adanya risiko dalam situasi tertentu, tetapi sulit untuk diperkirakan mana dari sekian akibat atau hasil yang akan terjadi. Tidak seperti halnya kemungkinan, ketidakpastian dapat diukur dengan alat apapun yang dapat diterima. Terus selanjutnya di sini tentang pengambilan risiko. Mengambil risiko dalam peluang usaha. Seorang wirausahawan adalah penentu risiko dan bukan penanggung risiko. Dapker mengatakan bahwa ketika wirausahawan menetapkan sebuah keputusan, dia sudah memahami secara sadar risiko yang akan terjadi dalam sebuah bisnisnya, seperti risiko adanya persaingan, harga turun dan harga naik, barang yang tidak laku, serta adanya resesi dan inflasi. Dan di sini juga ada jenis-jenis risiko. Jenis risiko di sini ada 5. Yang pertama, risiko keuangan. Yang kedua, risiko perusahaan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Keempat, risiko permodalan. Dan yang kelima, risiko pasar. Risiko keuangan adalah risiko yang berdampak kerugian pada keuangan tersebut. Dan yang kedua, risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah risiko yang terjadi pada usaha yang akan berdampak pada kelangsungan hidup suatu bisnis tersebut. Dan yang ketiga adalah risiko likuiditas. Likuiditas adalah ketersediaan uang tunai. Risiko likuiditas terjadi ketika adanya tagihan macet dari pelanggan yang menyebabkan ketersediaan uang tunai, atau bisa disebut likuiditas itu bisa berdampak pada kerugian tingkat
suku bunga, dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Dan yang keempat adalah risiko permodalan. Risiko permodalan adalah risiko yang terjadi karena kerugian penjualan. Dalam keuangan yang membuat modal usaha akan menurun, hal ini harus segera diatasi dan dapat dievaluasi dalam satu bisnis. Dan yang kelima, yang terakhir adalah resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko yang terjadi akibat persaingan usaha, perubahan pola persaingan, gaya hidup pelanggan, maupun munculnya pesaing baru. Terus yang terakhir ini adalah konsep 3D. Konsep 3D berikut. Konsep 3D ini ada 3 kan ya. Ada dream, decisiveness, dan do's. Dream itu adalah seorang wirausaha harus mempunyai visi dan misi. Bagaimana keinginan tersebut dapat tercapai dalam masa depan pribadi dan bisnisnya. Dan yang paling penting adalah dia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impian tersebut. Dan yang kedua itu decisiveness. Seorang wirausahaan adalah orang yang tidak bekerja lambat. Mereka mempunyai keputusan secara tepat dengan penuh perhitungan. Kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan merupakan faktor kunci dalam membangun kesuksesan suatu bisnis tersebut. Dan yang terakhir adalah do's. Do's adalah seorang wirausaha membuat keputusan, maka dia langsung menindaklanjutinya. Mereka melaksanakan kegiatannya secepat mungkin yang dia sanggup. Dalam artian seorang wirausaha tidak mau menunda-nunda kesempatan yang dapat dia manfaatkan, seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dari awal sampai akhir,